Halo, salam sehat untuk kita semua. Pembelajaran kita kali ini adalah materi klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Nah, dikatakan makhluk hidup jika bisa bernafas, bisa bergerak, mampu bertumbuh dan berkembang, dapat berkembang biak, lalu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau disebut dengan beradaptasi, tanggap terhadap lingkungan atau iritabilitas, dan bisa mengeluarkan zat sisa dari tubuhnya atau disebut dengan ekskresi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Apakah kamu melihat letak dagangan seperti ini di pasar? Kalau seperti itu terlihat rapi, bukan? Dan pembeli juga bisa dengan mudah membelinya. Jadi sebelum menjualnya, pedagang sudah mengelompokkan buah-buah tersebut dengan menyatukan buah yang sama dan memisahkan buah yang berbeda. Jadi untuk mengelompokkan makhluk hidup juga seperti itu, dengan melihat persamaan dan perbedaannya. Nah, cara pengelompokan itulah yang dikatakan dengan klasifikasi. Nah, untuk lebih tahu lebih banyak, yuk kita pelajari selanjutnya ya. Klasifikasi adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki agar lebih mudah mengenal dan mempelajari makhluk hidup. Dasar-dasar dalam melakukan klasifikasi antara lain adalah yang pertama berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki, yang kedua adalah berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau disebut dengan anatomi, yang ketiga adalah berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup dan cara hidupnya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi disebut dengan taksonomi. Klasifikasi pertama sekali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus sehingga disebut sebagai bapak taksonomi. Beliau mengatakan bahwa dalam sistem klasifikasi memiliki tingkatan kelompok-kelompok makhluk hidup mulai dari kelompok besar, kelompok kecil, hingga tingkat individu. Nah, tingkatan itu disebut dengan takson. Berikut adalah susunan takson untuk tumbuhan dan hewan. Susunan takson hewan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah kingdom, phylum, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan yang terkecil adalah spesies atau jenis. Sedangkan susunan takson tumbuhan dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan yang terkecil spesies atau jenis. Perbedaan takson antara hewan dengan tumbuhan terletak pada tingkat kedua yaitu filum untuk hewan, sedangkan untuk tumbuhan disebut dengan divisi. Nah, perhatikan contoh urutan takson pada salah satu tumbuhan ini, yaitu tumbuhan padi. Kalau untuk urutan takson hewan, ini contohnya. Carolus Linnaeus juga menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang disebut dengan sistem nama ganda atau disebut juga dengan sistem binomial nomenklatur dengan 3 aturan, yaitu yang pertama, nama spesies terdiri dari 2 kata, di mana kata pertama adalah nama genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Aturan yang kedua adalah kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua dengan huruf kecil. Aturan yang ketiga menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatinkan dengan dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Contohnya kita akan buat sistem nama ganda tumbuhan padi. Untuk aturan yang pertama, nama spesies terdiri atas 2 kata yaitu Oryza dan Sativa, di mana kata pertama adalah nama genus, sedangkan kata kedua adalah penunjuk spesies. Untuk aturan yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf besar yaitu Oryza, sedangkan kata kedua yaitu Sativa diawali dengan huruf kecil. Untuk aturan yang ketiga yaitu menggunakan bahasa Latin yaitu Oryza sativa. Kemudian dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini dan kita lanjutkan lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika berkenan ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang lagi.
Terima kasih.